Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan memaparkan materi tentang lipid. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lipid. Jadi, lipid ini adalah sekelompok senyawa heterogen meliputi lemak, minyak, steroid, lilin atau wax, dan senyawa-senyawa lain yang terkait. Nah, lipid ini juga merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, dan dia ini tidak larut dalam air, tapi larut dalam zat pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Nah, lipid ini tuh bersifat nonpolar atau hidrofolik. Apa sih hidrofolik? Jadi, hidrofolik adalah zat yang dapat dilarutkan dalam air. Nah, adapun penyusun utama dari lipid ini yaitu trigliserida. Trigliserida adalah 3 eter gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Nah, lalu ada pun penyusun lipid lainnya yaitu gliserida, monogliserida, asam lemak bebas, dan lilin atau wax. Nah, lipid juga merupakan komponen membran plasma, hormon, dan vitamin. Oke, selanjutnya adalah sumber-sumber lipid. Jadi, lipid ini memiliki berbagai peran penting dalam tubuh, termasuk penyimpanan energi. Nah, adapun beberapa sumber lipid yang umum, yaitu yang pertama adalah lemak. Jadi, lemak ini menyediakan energi yang penting bagi tubuh dan membantu dalam penyerapan vitamin-vitamin larut lemak seperti vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Nah, lemak ini tuh dapat kita temukan dalam berbagai macam makanan seperti daging, produk susu, minyak nabati. Nah, minyak nabati ini tuh berupa minyak zaitun, minyak kedelai, dan minyak jagung. Lalu yang kedua adalah asam lemak. Jadi komponen asam lemak ini merupakan komponen utama dalam lipid. Nah, asam lemak tak jenuh, khususnya asam lemak omega 3 dan omega 6 tuh sangat penting untuk kesehatan manusia, untuk kesehatan kita. Nah, asam lemak ini dapat kita temukan dalam ikan berlemak, kacang-kacangan, dan minyak nabati. Selanjutnya yang ketiga adalah itu fosfolipid. Jadi fosfolipid adalah komponen utama dalam membran sel. Jadi fosfolipid ini dapat kita temukan dalam banyak makanan. Nah, sumber makanan yang banyak mengandung fosfolipid adalah contohnya adalah kuning telur dan daging. Nah, selanjutnya yang keempat adalah steroid. Jadi senyawa ini tuh penting dalam pengaturan berbagai fungsi tubuh dan dapat ditemukan dalam makanan tertentu. Tetapi steroid ini tuh sebagian besar dapat diproduksi oleh tubuh sendiri. Nah, contoh makanan yang mengandung fosfolipid itu adalah keju, susu, mentega, telur, daging merah, dan ikan. Tapi makanan tersebut tuh mengandung steroid dalam jumlah yang kecil. Lalu yang terakhir adalah trigliserida. Nah, trigliserida ini merupakan jenis lemak yang ditemukan dalam darah dan jaringan adiposa atau lemak. Nah, trigliserida ini merupakan sumber utama energi dalam tubuh. Adapun sumber makanan yang mengandung trigliserida yaitu olahan produk susu seperti keju, susu, yogurt. Nah, makanan tersebut itu mengandung lemak jenuh yang bisa meningkatkan kadar trigliserida. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan yaitu mengenai klasifikasi lipid. Lipid dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu lipid sederhana, lipid kompleks, dan lipid derivat.
Lipid sederhana adalah ester yang terbentuk dari asam lemak dengan gugus alkohol atau gliserol. Lipid sederhana biasanya terdiri dari molekul-molekul yang relatif sederhana. Lipid jenis ini itu tidak dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih sederhana lagi. Contoh-contohnya seperti trigliserida atau lilin. Yang kedua ada lipid kompleks, yaitu lipid yang terdiri dari satu atau lebih molekul asam lemak, alkohol, dan senyawa lain seperti fosfat, protein, maupun gula. Lipid ini dapat dihidrolisis menjadi molekul yang lebih sederhana. Contoh dari lipid kompleks adalah sphingolipid, glikolipid, lipoprotein, fosfolipid, dan lainnya. Yang ketiga ada lipid derivat. Lipid derivat adalah lipid yang berasal dari modifikasi struktur lipid sederhana atau kompleks. Lipid derivat juga mencakup molekul-molekul seperti vitamin A, D, E, dan K yang dikenal sebagai vitamin lipid karena mereka larut dalam lemak. Contoh dari lipid jenis ini adalah steroid, karotenoid, dan eicosanoid. Selanjutnya adalah mengenai pengelompokan lipid, yaitu yang pertama adalah asam lemak. Asam lemak adalah senyawa organik yang memiliki gugus karboksil, COOH, dan rantai hidrokarbon yang panjang dan tidak bercabang. Asam lemak dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Asam lemak jenuh adalah asam lemak yang tidak memiliki ikatan rangkap dalam rantai hidrokarbonnya. Asam lemak jenuh memiliki titik leleh yang tinggi dan cenderung padat pada suhu kamar. Asam lemak tak jenuh adalah asam lemak yang memiliki satu atau lebih ikatan rangkap dalam rantai hidrokarbonnya. Asam lemak tak jenuh memiliki titik leleh yang rendah dan cenderung cair pada suhu kamar. Yang kedua yaitu trigliserida. Trigliserida adalah kelompok lipid yang terdiri dari gliserol dan 3 molekul asam lemak. Trigliserida berfungsi sebagai penyimpan energi dalam tubuh dan dapat ditemukan dalam jaringan adiposa. Struktur dari trigliserida ini terdiri dari 1 gugus gliserol dan 3 gugus asam lemak. Jika asam lemak penyusun trigliserida ini tidak memiliki ikatan rangkap, maka ia akan membentuk lemak jenuh, contohnya seperti mentega yang berwujud padat dalam suhu ruang. Sedangkan jika asam lemak penyusunnya memiliki 1 ikatan rangkap atau lebih, maka akan terbentuk lemak tidak jenuh. Contohnya seperti minyak yang memiliki fasa cair dalam suhu ruang. Yang ketiga yaitu fosfolipid. Fosfolipid adalah kelompok lipid yang terdiri dari gliserol, 2 molekul asam lemak, fosfat, dan gugus fungsional lainnya. Dari strukturnya diketahui bahwa fosfolipid memiliki sifat hidrofilik dari gugus fosfatnya dan memiliki sifat hidrofobik dari asam lemaknya. Fosfolipid merupakan komponen penting dari membran sel dan berperan dalam menjaga kestabilan membran. Yang keempat adalah steroid. Steroid adalah kelompok lipid yang terdiri dari 4 cincin karbon dan berbagai gugus fungsional. Kolesterol adalah salah satu contoh steroid yang penting dalam tubuh manusia. Steroid memiliki peran biologis yang penting seperti sebagai prekursor hormon seks dan vitamin D. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fitria. Yang kelima ada karotenoid. Karotenoid adalah kelompok pigmen yang terdapat pada tumbuhan dan mikroorganisme. Karotenoid ini berperan dalam fotosintesis dan juga memiliki sifat antioksidan. Yang keenam ada terpenoid. Terpenoid adalah kelompok senyawa yang terdiri dari unit isoperna dan banyak ditemukan pada tumbuhan. Terpenoid ini memiliki berbagai macam fungsi biologis seperti sebagai pigmen, hormon, dan senyawa antimikroba. Yang ketujuh ada sphingolipid. Sphingolipid adalah kelompok lipid yang terdiri dari sfingosin, asam lemak, dan gugus fungsional lainnya. Sphingolipid ini berperan dalam menjaga kestabilan membran dan juga memiliki fungsi biologis lainnya seperti sebagai molekul sinyal. Yang kedelapan ada lilin atau wax. Lilin atau wax adalah kelompok lipid yang terdiri dari alkohol dan asam lemak. Nah, lilin ini berfungsi sebagai lapisan pelindung pada permukaan tumbuhan dan hewan. Yang kesembilan ada lipoprotein. Lipoprotein adalah kelompok kompleks lipid dan protein yang berperan dalam transportasi lipid dalam tubuh. Lipoprotein ini terdiri
dari berbagai macam jenis seperti low density lipoprotein dan high density lipoprotein, serta memiliki peran penting dalam kesehatan jantung dan pembuluh darah. Yang ke-10 ada eicosanoid. Eicosanoid adalah lipid turunan yang terbentuk dari gabungan antara asam lemak tak jenuh yang memiliki rantai karbon sebanyak 20 atom. Fungsinya sebagai hormon mediator inflamasi dan regulator kekebalan tubuh. Eicosanoid yang terdiri atas prostaglandin, reboxan, leukotriene, dan lipoksin merupakan salah satu pengatur fungsi sel paling kuat di alam dan dihasilkan oleh hampir setiap sel tubuh. Next, fungsi dari lipid. Yang pertama adalah sebagai sumber energi. Dalam hal ini, lipid berperan sebagai barier untuk sel dan mengatur aliran material-material. Yang kedua, sebagai cadangan energi, menyimpan makanan dan transport. Lipid disimpan sebagai jaringan adipose. Yang ketiga, sebagai hormon dan vitamin. Hormon mengatur komunikasi antar sel, sedangkan vitamin membantu regulasi proses-proses biologis. Yang keempat, kulit pelindung, komponen dinding sel. Yang kelima, sumber asam lemak esensial. Yang keenam, sebagai pelumas dan menjaga suhu tubuh. Yang ketujuh, lipid juga dapat membantu tubuh menyerap vitamin yang larut dalam lemak, seperti vitamin A, D, E, dan K, yang penting untuk kesehatan tubuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pencernaan lipid. Nah, dalam proses pencernaan lipid ini ada beberapa tahapan proses. Yang pertama yaitu ada pencernaan lemak. Pencernaan lemak adalah tahap awal dalam metabolisme lipid. Proses ini melibatkan pemecahan trigliserida menjadi monogliserida oleh enzim lipase. Lalu yang kedua ada penyerapan lemak. Setelah pemecahan trigliserida menjadi asam lemak dan gliserol serta kolesterol, mereka bergabung menjadi struktur yang disebut dengan misel. Lalu yang ketiga ada pengangkutan lemak. Lemak seperti trigliserida dan kolesterol memerlukan lipoprotein sebagai kendaraan transportasinya melalui darah. Nah, proses pencernaan lipid secara umum ada beberapa tahapan dalam proses pencernaan lipid. Yang pertama yaitu dari mulut. Pencernaan lipid dimulai di mulut melalui pencernaan kimiawi oleh lipase lingual. Lalu yang kedua ada lambung. Di lambung, lemak tidak mengalami pencernaan yang signifikan karena lingkungan asam di dalam lambung tidak mendukung aktivitas enzim lipase. Lalu yang ketiga ada usus halus. Proses pencernaan lipid yang sesungguhnya terjadi setelah makanan yang ditelan berada di usus kecil. Lemak akan dihidrolisis menjadi asam lemak dan gliserol dengan bantuan enzim lipase. Proses ini berlangsung dalam saluran pencernaan dan dimulai dengan pemecahan molekul lemak menjadi molekul yang lebih kecil oleh lipase. Gumpalan lemak dihancurkan oleh garam empedu dan kemudian membentuk molekul lemak yang diuraikan oleh lipase. Selanjutnya, molekul asam lemak diabsorpsi oleh jonjot usus, sedangkan molekul gliserol pada gilirannya akan diubah menjadi senyawa yang diperlukan. Lalu yang keempat ada penyerapan. Setelah dipecah oleh lipase, asam lemak dan gliserol akan diserap oleh dinding usus halus dan masuk ke dalam aliran darah. Lalu yang kelima ada transportasi. Asam lemak yang diserap oleh dinding usus halus akan diangkut oleh protein pembawa lipid, yaitu lipoprotein, ke hati dan jaringan tubuh lainnya. Nah, inti dari keseluruhan proses pencernaan lipid ini yaitu enzim lipase memainkan peran penting dalam menghidrolisis lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Selain itu, garam empedu juga berperan dalam membantu pemecahan gumpalan lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Setelah dipecah, asam lemak dan gliserol akan diserap oleh dinding usus halus dan diangkut oleh lipoprotein ke hati jaringan tubuh lainnya. Nah, lalu di sini saya ada contoh pencernaan lipid pada keju. Yaitu yang pertama, keju itu makanan besarnya dihancurkan. Lalu gumpalan dihancurkan oleh garam empedu. Kemudian akan membentuk lemak yang diuraikan oleh lipase.
Selanjutnya, molekul asam lemak diabsorpsi oleh jonjot usus. Molekul gliserol pada gilirannya akan diubah menjadi senyawa yang diperlukan oleh jaringan. Nah, setelah itu dibawa darah ke jaringan atau organ, dihidrolisis lagi. Lalu dalam tahap ini sisanya akan diekskresikan melalui ginjal H2O dan paru-paru CO2. Nah, tahap selanjutnya dari kandungan lemak yang dibawa darah ke jaringan atau organ adalah sebagian besar disimpan dalam jaringan adiposa. Sekian penjelasan dari saya.